Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita duduk sejenak di masjid ini sampai masuk waktu sholat isyraq, dan kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, melanjutkan kajian Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan pagi ini pembahasan tentang bab doa ba'da tasyahudil akhir, pembahasan tentang bab membaca doa selepas tasyahud akhir. Membaca doa selepas tasyahud akhir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tasyahud, yang dimaksud tasyahud awal, kemudian bersolawat kepada Nabi, apa hukumnya, bagaimana caranya, kemudian bersolawat untuk keluarga Nabi, itu pun sudah kita bahas, dan pembahasan tasyahud akhir ini pembahasan setelahnya. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang kedudukan hukum tasyahud itu. Para ulama menyampaikan bahwa tasyahud awal hukumnya adalah sunnah, sedangkan tasyahud akhir yang kita bahas saat ini, hukum tasyahud akhir adalah hukumnya fardu. Jadi kalau ada seseorang sholat tanpa mengerjakan tasyahud akhir, maka sholatnya batal. Nah, sekarang pembahasan bukan tasyahud ya, bab doa selepas tasyahud akhir. Jadi selepas tasyahud akhir kita baca, itu dianjurkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala, halaman 103. Bab doa ibadat tasyahudil akhir, bab doa ibab membahas tentang pembahasan doa, membaca doa ba'da tasyahudil akhiri, selepas tasyahud akhir. Yang alam ketahuilah, anna doa, sesungguhnya doa ba'da tasyahudil akhir, selepas tasyahud akhir, masyru'un, hukumnya disyariatkan bila khilafin, tanpa ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Semua ulama sepakat doa selepas tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'udin, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allamahum, Nabi telah mengajarkan para sahabat at-tasyahhuda, bacaan tasyahud. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda fi akhirih, di akhir hadis selepas tasyahud, tsumma yatakhayyara, kemudian hendaklah seseorang memilih ba'du, selepas membaca tasyahud, dia memilih minat du'ai, daripada doa. Selepas baca tasyahud silahkan dia pilih doa apapun. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam satu riwayat Imam Bukhari, tsumma liyatakhayyara minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Tsumma liyatakhayyara, kemudian silahkan dia memilih minad du'ai, daripada doa,
a'jabahu yang dia suka, ilaihi pada doa tadi, fayad'u kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Wa fi riwayatin li muslimin dan dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim, thumma dia takhayyar kemudian hendaklah dia memilih minal mas'alati daripada permintaan doa ma apapun sya'a yang dia mau. Wa'lam ketahuilah anna hadza doa sesungguhnya doa ini mustahabun, doa selepas tasyahud mustahabun disunnahkan, laisa biwajib hukumnya bukanlah wajib. Wa yustahabbu dan disunnahkan tatwiluhu memanjangkan doa, illa ayyakuna kecuali adanya seseorang imaman sebagai imam. Walahu dan bagi dia ayat doa disunahkan berdoa, walahu bagi dia ayat doa diperbolehkan berdoa bima sya'a, bima dengan apapun sya'a yang dia mau, min umuril akhirati baik urusan akhirat buat dunia ataupun urusan dunia. Walahu bagi dia juga boleh ayat doa berdoa bid'awatil ma'thurah dengan menggunakan doa-doa ma'thurah, doa yang diajarkan Nabi ataupun dalam Quran. Walau bagi dia juga ayat doa boleh berdoa bid'awatin dengan doa-doa yahtari'uha yang dia buat sendiri. Dengan doa ma'thur boleh, mau buat doa yang dengan lafaz dia sendiri juga boleh. Wal ma'thuratu adapun doa yang ma'thurah, doa yang diajarkan Nabi, afdalu tentu lebih utama. Tsummal ma'thuratu kemudian adapun doa yang ma'thurah yang diajarkan oleh Nabi, minha diantaranya ma hadis warada fi hadzal mautin, ada doa yang memang datang khusus dalam tempat ini, dalam tempat ini yang dimaksud dalam posisi setelah tasyahud akhir. Wa minha diantara doa ma ada doa warada yang datang fi ghairihi di selainnya. Wa afdaluha tentu yang lebih utama guna di dalam pembahasan ini ma yaitu doa waroda yang datang guna sesuai dengan tempatnya. Hadirin Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk dalam dalam doanya, ini beliau membahas dulu beberapa pembahasan. Pertama, tasyahud akhir. Selepas tasyahud akhir baca tahiyatnya. Kalau bahasa kita tahiyat akhir, tahiyat awal, atau tasyahud akhir, tasyahud awal. Nah selepas itu ada satu anjuran syariat yang dianjurkan untuk kita, yaitu sunnah untuk kita membaca doa selepasnya. Nah doa apa yang dibaca? Nah di sini beliau juga terangkan, para ulama semua mengatakan sunnah tanpa khilaf. Semua ulama mengatakan sunnah tanpa ada perbedaan pendapat. Karena dalam hadis banyak menerangkan bahwa Nabi mengajarkan tasyahud, diantaranya hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim. Nabi mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. Kemudian selepas itu di akhir hadis setelah Nabi mengajarkan bacaan tasyahud, Nabi katakan, "Tsumma yatakhayyaru ba'du minad du'a." Lah selepas kalian membaca tasyahud akhir, silahkan memilih apapun doa yang kalian mau. Nah lafadznya umum ya, silahkan membaca doa yang kalian mau. Riwayat Imam Bukhari tadi, tsumma liyatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Silahkan dia memilih doa yang dia suka, kemudian dia berdoa dengan doa itu. Dalam riwayat Muslim, tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Nah, selepas baca tasyahud akhir, silahkan dia memilih doa apapun yang dia suka. Nah, di sini lafaz jelas, secara umumnya sudah nampak bahwa Nabi melonggarkan dalam bab doa itu. Maka Imam Nawawi menyampaikan, ketahuilah hukum doa tasyahud selepas tasyahud akhir, hukumnya adalah mustahab, disunnahkan, bukan wajib. Jadi kalau ada orang nggak doa, langsung salam, selepas baca tasyahud akhir, ya sholatnya sah. Tapi tadi, ya dia meninggalkan sunnah. Keutamaan, fadilahnya tentu dia tak dapatkan. Kemudian
Sunnah juga membaca doa tasyahud akhir itu, doa selepas tasyahud akhir, itu sunnah wa yustahabbu tatwilu, sunnah panjang. Panjang kalau tidak jadi imam. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Karena imam itu memang perintahnya, sholat itu tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, takhfif, ringan. Nah, kalau imamnya panjang kan sholatnya sah, tapi ini enggak sunnah. Nah, kalau mau sholat sendiri, silahkan panjang. Jadi sunnahnya panjang, kecuali dia menjadi imam. Dan doa apapun boleh. Entah doa urusan akhirat, itu jelas. Ataupun doa urusan dunia, itu pun juga boleh. Dan pilihan berdoanya, baik doa dari ma'thurah, baik itu doa dari hadis-hadis yang diajarkan Nabi, dari hadis-hadis, ataupun doa yang dia buat sendiri. Karena kan mungkin dia punya hajat kan, kita doa di waktu tahajud malam hari, sholat malam bangun, kemudian di tengah-tengah sholat doa, lah terus ketika tasyahud, selepas tasyahud akhir mau doa, ada yang kita minta secara permintaan pribadi, boleh. Tapi jangan bahasa Indonesia kalau dilafatkan. Kalau dilafatkan dengan bahasa Indonesia, batal. Dan ma'thurah, doa yang Nabi ajarkan, tentu jauh lebih baik. Kemudian juga, doa ma'thurah ini pun tentu terbagi Bapak Ibu. Doa ma'thurah, doa yang diajarkan Nabi memang khusus di tempat ini, khusus yang memang Nabi buat, yang riwayatnya datang tentang membahas doa-doa selepas baca tasyahud akhir. Itu ada beberapa doa, nanti akan kita dengarkan. Dan ada doa yang umum. Nah, doa umum yang Nabi tidak menerangkan, tidak mengajarkan secara khusus tempatnya. Nah, kalau mau dipilih mana yang lebih utama, ya tentu yang lebih utama yang memang doa ma'thurah itu diajarkan Nabi di tempatnya. Jadi Nabi membacanya ketika tasyahud, selepas tasyahud akhir, ya paling tepat, paling afdol, paling utamanya baca di situ. Tapi kalaupun membaca doa yang lain, ya nggak ada masalah. Hadisnya jelas ini. Tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silahkan selepas kalian tasyahud akhir mau pilih doa apapun yang kalian suka, silahkan. Nah, ini dalil yang sahih dari riwayat Bukhari, Muslim, Bukhari saja atau riwayat Muslim saja yang menerangkan diperbolehkannya berdoa dengan doa apapun, selagi bukan doanya haram ya. Kalau doanya haram itu dosa dan memang diharamkan dan sholatnya bisa batal. Kalau doanya minta yang haram kok dalam sholat, itu bisa beresiko di dalam sholatnya. Hadirin Bapak Ibu, dalam Sirah Al-Kubra Al-Imam Asy-Syami beliau menerangkan bahwa di dalam sholat itu isinya, sholat itu zikir, baca Quran, zikir, doa. Jadi sholat itu isinya baca Quran, zikir, doa. Dan ini nggak bisa di asal-asal suka-sukanya kita, enggak. Tempatnya baca Quran ada khusus, tempatnya zikir ada, tempatnya doa ada. Kalau kita pindah-pindahkan, maka sholatnya tak batal, tapi nanti bisa jadi jatuh kepada hukum makruh. Ruku, sujud itu tempat zikir dan doa. Kok baca Quran pada waktu ruku makruh? Itu bukan tempatnya. Nah, ini kan baik tapi salah tempat. Nah, pembahasan doa ini ketika kita sholat, para ulama mengatakan walhasil tempat doa ketika sholat itu ada di 8 posisi, ada 8 tempat. Yaitu yang pertama, akibat takbiratul ihram. Pertama, doa itu tempatnya adalah selepas takbiratul ihram. Ini namanya doa iftitah. Nah, itu tempatnya doa ya. Cuma kita kan hanya terkadang lisan yang bergerak, hatinya belum, maka kita perlu menata.
Ini doa, lisan doa, hati juga ikut. Doa istiftah. Baca doa setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, sampai setelahnya. Ini kita bahas panjang lebar dengan beberapa lafaz-lafaz doa iftitah yang disunnahkan. Itu pun banyak. Mau pakai ini wajah tuh, Allahumma ba'id, semua sunnah. Pilih salah satu, maka sudah mengamalkan sunnah. Ini tempat yang pertama disunahkan doa. Kemudian diantaranya lagi, wa idza marra bi ayati rahmatin aw adzabin, ketika di tengah-tengah qiraah Al-Qur'an, baik dia jadi imam, baik dia jadi makmum, maka nanti di tengah-tengah sholat itu, kalau dia jadi imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri, ketika melewati ayat-ayat rahmat atau melewati ayat azab, di situ tempat posisi doa sunnah. Kalau baca ayat rahmat, nerangkan surga, kenikmatan yang Allah berikan, maka doa, ya Allah berikan aku rahmat Engkau. Tapi bahasa Arab. Kalau melewati ayat yang menerangkan tentang neraka, minta perlindungan dari neraka. Itu hadisnya jelas, sahih. Nabi ketika sholat, melewati ayat surga, minta surga. Melewati ayat menceritakan rahmat Allah, minta rahmat Allah. Kata sahabat yang mengikuti sholat, tidaklah Nabi melewati cerita surga, neraka, kecuali minta semua pada Allah. Minta surga atau minta perlindungan dari neraka. Ini diantara posisi sunnah doa. Kemudian selepasnya Bapak Ibu, diantara tempat yang sunnah doa, wafir ruku, ketika ruku, itu memang untuk zikir doa di situ, bukan baca Quran. Di antaranya lagi tempat yang disunnahkan doa, wafil i'tidal, bangun dari ruku, itu kan doa isinya yang kita baca. Itu doa, tempatnya memang di situ. Kemudian sujud, dan sujud 2 kali setiap rakaat. Sujud itu tempat doa. Bahkan sudah kita bahas tentang pembahasan sujud. Nabi mengatakan fa'aktsiru fihi doa. Kalau kalian sujud, perbanyak doa di dalamnya. Dan termasuk tempat yang makbul, doa ketika posisi sujud. Dan itu 2 kali. Wa fil julus bainas sajdatain. Di antara posisi doa lagi, duduk di antara 2 sujud. Itu juga doa. Yang terakhir baru selepas tasyahud akhir. Nah, posisi di tasyahud akhir selepas selesai, disitulah diantara letaknya sunnah membaca doa. Jadi 8 tempat ini. Jadi maknanya kurang lebih setiap rakaat itu kita berdoa, tempatnya disunnahkan di 8 tempat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa apapun diperbolehkan, dan sunnah panjang-panjang kalau memang sholat sendiri, tetapi ketika menjadi imam, jangan dipanjangkan. Di antara doa-doa yang datang dari Nabi, ini yang sebaiknya kita dahulukan doa-doa ini dibanding doa lainnya. Wa thabata fi hadzal maudhi, dan telah tetap hadis fi hadzal maudhi, di tempat pembahasan ini, ad'iyatun katsira, beberapa doa yang banyak. Minha di antaranya ma ruwainahu, hadis yang telah kita riwayatkan fi sahihail Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslimin, dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, idza faragha, apabila telah selesai, ahadukum, salah seorang di antara kalian, minat tasyahudi, daripada bacaan tasyahud, minat tasyahudil akhir, daripada tasyahud akhir, falyata'awwad, maka hendaklah dia minta perlindungan billahi, kepada Allah, min arba'in, daripada 4 perkara. Min adzabi jahannam, yang pertama daripada azab jahannam, wa min adzabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya, daripada fitnahnya kehidupan, wal mamati, dan fitnahnya kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan daripada keburukannya al-masih ad-dajjal. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim min turuqin katsirah, dengan jalur sanad yang banyak.
Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat minha dalam kitab Sahih Muslim, idza tasyahada, apabila kalian apabila bertasyahud ahadukum, salah seorang di antara kalian, faliyasta'id, hendaklah dia minta perlindungan billahi kepada Allah, min arba'in, daripada 4 perkara. Yaqulu, dia hendaklah dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku minta perlindungan bika pada engkau, min adzabi jahannam, daripada azabnya jahannam, wa min adzabil qabri, daripada azabnya kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada keburukan fitnah dajjal. Warwaina, kami juga meriwayatkan, fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Nabi yad'u, beliau berdoa, fi sholati, di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal makram. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, minta perlindungan bika pada engkau, min adzabil qabri, daripada azab kubur, wa a'udzu, dan aku minta perlindungan bika kepada engkau, min fitnatil masiihid dajjal, daripada fitnahnya al-masih ad-dajjal, wa a'udzu, dan aku minta perlindungan bika pada engkau, min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, minta perlindungan bika pada engkau, minal ma'thami, daripada dosa, wal maghrami, dan daripada hutang. Nah, ini hadis ada 3 bentuk riwayat yang ditulis oleh Imam Nawawi diantaranya, tapi ini yang sahih Bukhari, Muslim. Nah, diantara doa yang perlu kita hafalkan, yang sangat penting kita amalkan doa ini. Nabi bersabda, kalau kalian sudah selesai baca tasyahud akhir, minta perlindunganlah pada Allah dari 4 perkara ini. Yang pertama, minta perlindunganlah daripada azab jahannam, kemudian azab kubur, fitnahnya kehidupan, fitnahnya kematian, dan daripada fitnahnya al-masih ad-dajjal. Nabi beritahu minta perlindungan dari 4 ini. Lah, hadis kedua, Nabi beri contoh cara membaca doanya. Tadi kan minta perlindungan dari 4, tapi cara bentuk doanya tidak diberitahu. Hadis yang kedua jelas, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau ada riwayat yang ketiga, ada sedikit perbedaan tapi ada keserupaan makna. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ada tambahan di akhirnya, tapi ada sedikit takdim takhir. Dalam hadis ini fitnah dajjal lebih didahulukan daripada fitnah mahya wal mamat. Tapi secara makna kan tidak salah, tapi bagusnya kita hafalkan satu hadis yang doa yang sesuai dengan lafaz hadis. Walaupun mungkin kalau terbalik-balik tidak sampai batal loh itu sholatnya. Hadisnya kan banyak ini. Ada satu hadis mendahulukan azab kubur, ada satu hadis lebih mendahulukan azab jahannam. Nah, hafalkan satu. Ustadz, yang saya hafal begini, sesuaikan dengan hadis. Dia memang ada takdim takhir dalam beberapa riwayat. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini doa-doa yang luar biasa. Beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi supaya kita minta perlindungan dalam sholat kita setiap hari. Tiap hari. Sholat fardukah ataupun sholat sunnah.
Empat perkara ini jangan ditinggal, karena empat ini kunci keselamatan hidup ini, entah hidup dunia sampai akhirat. Yang pertama, minta perlindungan daripada azab jahanam. Ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini yang lebih didahulukan, susunan yang paling bagus itu azab jahanam. Kenapa azab jahanam lebih didahulukan dari azab kubur? Dalam hadis ini diantara hikmahnya, karena azab jahanam itu jauh lebih besar dan jauh lebih panjang daripada azab kubur. Azab kubur itu orang yang paling terakhir meninggal itu memang cukup panjang. Ada satu riwayat menerangkan 40.000 tahun. Tapi 40.000 tahun itu dibanding dengan jahanam, tidak ada batas akhirnya. Maka itu lebih didahulukan karena lebih besar azab itu daripada azab-azab lainnya. Nah, tapi dalam beberapa riwayat malah azab kubur didahulukan. Kenapa? Ya memang urutannya itu dulu. Dalam kehidupan kan kubur dulu baru neraka atau surga. Itu urutan dalam kehidupan. Mendahulukan jahanam karena dari segi besarnya. Dalam riwayat yang mendahulukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau dalam satu riwayat berjalan dengan satu orang sahabat beliau bernama Kumail. Maka ketika beliau berjalan melewati kuburan, kata Kumail rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, maka Sayyidina Utsman ketika melewati kuburan itu menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata. Aku pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, Tuhan kalau mendengarkan cerita surga neraka itu nggak sampai nangis, tapi kalau melewati kubur itu kok nangis? Maka kata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai Kumail, kubur adalah persinggahan akhirat yang pertama. Kubur adalah pintu pertama daripada perjalanan akhirat. Siapa yang selamat dari pintu kubur, maka perjalanan setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat daripada azab kubur, perjalanan selepasnya akan jauh lebih sulit. Jadi kubur itu walaupun tadi dikatakan lebih ringan, lebih pendek masanya daripada azab jahanam, tapi dia malah jadi kunci. Kunci selamat atau endaknya di kubur. Kubur selamat, perjalanan setelahnya jadi mudah. Na'udzubillah, kalau kubur itu panjang urusannya, banyak urusannya, tidak selamat dari azab kubur, maka azab-azab perjalanan setelahnya akan jauh lebih sulit. Maka ini diantara hikmah mendahulukan beberapa hadis, ada yang mendahulukan azab jahanam, ada yang mendahulukan doa tentang azab kubur. Kemudian hadirin Bapak Ibu, para ulama tadi Imam Nawawi mengatakan sepakat mengenai kesunahan. Sepakat ya, membaca doa ini sepakat sunnah. Sepakat tapi bukan ijma. Ini berbeda antara sepakat dengan ijma. Kalau ijma tidak bisa dilanggar. Tapi kalau sepakat, semua ulama setuju, ada yang tidak, tapi yang enggak ini enggak dianggap. Pendapatnya ada yang berbeda itu, tapi enggak dianggap. Ada sebahagian kecil ulama yang mewajibkan untuk membaca doa selepas tasyahud. Ada. Di antaranya Daud Az-Zahiri. Ulama-ulama dari kalangan Zahiriyah, Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri, dan juga beberapa riwayat yang diterangkan rawi-rawi hadis. Jadi hadis yang kita baca beberapa tadi, itu ada beberapa orang rawinya kan banyak, tapi sengaja dipotong karena kepanjangan. Kalau misalkan riwayat Bukhari, dari Imam Bukhari sampai Nabi ada 4-5 orang. Nah itu kan kalau dibaca kepanjangan. Haddatsana sampai Rasulullah. Hadis yang kedua ada lagi jalurnya. Nah di antara rawi-rawi tadi, ada satu orang ulama besar namanya Imam Tawus. Imam Tawus itu gurunya Imam Malik. Ini namanya Tawus, guru daripada Imam Malik. Lah beliau punya anak, beliau nggak mengatakan wajib dalam bahasa ndak, tapi dalam perbuatan seolah-olah beliau tuh seolah-olah berpendapat wajib, karena ketika anaknya sholat, dan ini berarti memang bacaan-bacaan sholat itu dikeraskan. Karena Bapak Ibu, dari mana sahabat bisa tahu bacaan sholat kalau nggak dikeraskan Nabi? Jadi mengeraskan bacaan apapun tuh pada dasarnya sunnah kalau tujuannya taklim.
Nah, Tawus nyuruh anak baca sholat dengan bacaan-bacaan. Nah, ketika anaknya itu sholat, bacaan-bacaan sholat dibaca sampai tasyahud akhir. Lah, ketika selesai tasyahud akhir, itu nggak baca doa. Maka langsung salam tuh anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Tawus, ulang sholatmu. Jadi akhirnya anaknya ngulang sholat. Ini rawi bukan sembarang orang ini. Gurunya Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa? Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang-orang hebat nih. Tawus, gurunya Imam Malik. Kata Tawus pada anaknya, ulang sholat kamu. Lah kalau sudah ngulang, itu kan seolah-olah wajib. Karena kalau nggak wajib kan ngapain disuruh ngulang? Nah, dari sini para ulama mengatakan seolah-olah, walaupun beliau tidak mengatakan wajib ya atau bagaimana, tapi dari segi perbuatan beliau tuh seperti berpendapat bahwa doa selepas tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Jadi ada kemiripan dengan pendapat Ahlus Zahir, mazhab Zahiriyah, yang dulu ada mazhabnya tapi sekarang ini sudah hilang. Nah, karena ada, walaupun ada, maka tidak bisa dikatakan ijma'. Ijma' itu betul-betul sepakat tanpa ada khilaf. Lah ini ada khilaf, tapi khilaf ini tidak dianggap. Nggak ada. Yang neruskan juga nggak ada ini pendapat ini. Entah 4 mazhab sekarang, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat mengatakan sunnah doa ketika kita sudah selesai daripada tasyahud akhir. Semua sepakat. Nah, yang tidak tadi itu pun pendapatnya hanya sekedar menjadi cerita. Nah, itu sudah tak ada lagi orang-orang yang melanjutkan keilmuan mereka, melanjutkan keilmuan yang sampai diamalkan. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini diantara doa yang penting. Doa minta perlindungan dari azab jahanam, azab kubur. Kemudian minta perlindungan daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah-fitnah yang dimaksud fitnah kehidupan, fitnah kematian, Bapak Ibu, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, ujian-ujian yang mana ketika orang itu mendapatkan ujian tadi, baik itu dalam kehidupan, akhirnya dia malah meninggalkan agama. Nah, itu namanya fitnah. Kalau fitnah kubur, fitnahnya kematian, yang dimaksud fitnah kematian di sini para ulama mayoritas mengarahkannya dikhususkan kondisi ketika menjelang mati, bukan pas mati atau setelahnya. Karena kalau setelah mati itu sudah ada doanya kan, doa minta dari perlindungan azab kubur, itu kan selepas mati. Maka Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungi aku daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah kematian yang dimaksud pas jelang-jelang mati. Menjelang mati diantaranya ujian yang terberat itu di penghujung umur, bisa dikatakan pas mati, itu adalah jaga iman kita. Itu ujian terberat. Dan itu sebagai kunci hasil terakhir penilaian kehidupan kita di dunia ini. Kalau di waktu itu kok dia beriman, dihitung iman, mati iman, sudah dapat kunci tiket masuk surga. Tapi sebaliknya kok pas mati ini nggak sukses, malah mati dia kafir, mati dia ingkar, mati tidak beriman pada Allah, na'udzubillah, berarti fitnah kematian ini telah membuat kehancuran pada dirinya yang selama-lamanya. Maka Nabi usaha mati-matian di dalam bab ini, termasuk pada paman beliau Abu Thalib. Hendak wafat menjelang sakaratul maut, Abu Jahal ada di samping, pembesar Quraisy ada di samping. Itu sengaja ketika Abu Thalib sakit parah, Nabi nggak diberi jalan. Duduk di samping Abu Thalib pun enggak. Sengaja. Tapi Nabi usaha sampai akhirnya mendekat. Ketika hendak meninggal dunia, maka Nabi katakan, wahai paman, kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini nanti aku akan menjadikan hujah di depan Allah pada hari kiamat untuk memberi syafaat pada engkau. Itu usahanya sampai menjelang meninggal. Karena itu kunci.
menjalani fitnah, melewati fitnah kematian. Dan termasuk fitnah yang tidak kalah besar, fitnah Dajjal. Nah, ini fitnah yang luar biasa besar, Bapak Ibu. Nabi minta perlindungan. Bukankah di sini Nabi sebenarnya membaca doa ini hajat Nabi pada hal-hal ini semua? Nggak ada. Nabi pasti dijamin Allah, fitnah kehidupan nggak akan dapat, fitnah kematian juga nggak akan kena, fitnah kubur pasti selamat, apalagi Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, kata Nabi, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Kalau memang Dajjal itu datang, kok aku ada di kalangan kalian waktu itu, nggak usah takut, aku yang ngurus, kata Nabi. Nabi sudah memberitahu, tapi Nabi mengucapkan kalimat ini pengajaran, ditaklim untuk ngajari kita. Dan Nabi memberitahu kalau fitnah Dajjal itu nggak gampang dan tak mudah. Nah, yang lucunya ada orang zaman sekarang, oh kita berharap jumpa Mahdi. Oh Bapak Ibu, jumpa Mahdi ya jumpa Dajjal. Nggak usah berharap-harap. Tapi kalau kita berjumpa dengan masa itu, jangan kita mundur. Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Kata Nabi, jangan kalian berharap-harap jumpa musuh, jangan. Tapi kalau sudah jumpa musuh, jangan mundur. Itu orang Islam. Kita nggak cari musuh. Tapi kalau sudah ada di hadapan, jangan kabur. Mundur pun jangan, apalagi kabur. Nggak usah berharap jumpa Dajjal. Itu satu fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang tidak sukses melewatinya. Tapi kalau menjumpainya, jangan kabur. Na'udzubillah, berjumpa dengan zaman itu. Dan Bapak Ibu, jangankan jumpa dengan Dajjal, beberapa orang sahabat ada yang diberitahu Nabi ada fitnah-fitnah besar yang terjadi secara khusus. Di antara sahabat yang punya doa khusus itu Abu Hurairah. Ya Allah, aku minta perlindungan pada engkau daripada Ra'sus Sittin, permulaan tahun 60. Jangan sampai jumpa tahun 60. Itu doanya Abu Hurairah. Kawan-kawannya heran karena memang nggak mau cerita itu apa. Dan dalam riwayat lain, Abu Hurairah doa, ya Allah, aku juga minta perlindungan pada engkau min imarati sibyan, daripada keamiran kepemimpinannya anak kecil. Jadi fitnah dalam zaman sahabat itu kok ada anak kecil jadi pimpinan. Atau diantaranya tadi Abu Hurairah doa dengan doa khusus, jangan jumpakan aku dengan tahun 60. Doanya jangan dijumpakan loh. Level iman Abu Hurairah. Lah ternyata memang fitnah itu pertama kali besar terjadi selepas tahun 60. Mulai daripada anak kecil dari jadi amir, Yazid bin Muawiyah, dan fitnah-fitnah besar setelahnya berurutan selepas itu. Lah sahabat minta perlindungan. Kok ada orang ngaku-ngaku iman kuat minta jumpa, itu kan ngalah-ngalahi sahabat namanya. Maka minta perlindungan, dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang Dajjal itu ada bab tersendiri nanti di bab Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Dan di akhir doa, akhir hadis yang ketiga, dalam doa ini, doanya sebenarnya banyak tapi dalam riwayat yang mirip. Di sini ada tambahan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau daripada dosa, wal maghram, dan daripada hutang. Dosa jelas kan? Minta perlindungan dari dosa, apapun yang mengarahkan pada dosa, perbuatan dosa yang mendekatkan pada dosa, itu perlu kita minta perlindungan pada Allah. Tapi tentang hutang kok di sini Nabi minta perlindungan. Maka dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, aku melihat Tuhan itu sering banyak sekali minta perlindungan kepada Allah daripada hutang. Kenapa? Kenapa Tuhan sering sekali doa seperti itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, inna rajula idza gharama hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Nabi, iya, hutang itu nggak baik. Kenapa? Karena seseorang tuh apabila dia berhutang, kalau dia ngomong bohong nanti. Kalau dia janji akan dia ingkari. Ini perangai orang berhutang. Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Kalau sudah ngomong bohong. Kalau sudah janji mengingkari. Tengok semua penghutang begini, rata-rata. Nggak semua. Dan Nabi berbicara
bukan memukul rata, enggak, tapi ini berbicara tentang kebanyakan kondisi orang yang berhutang. Bekolah 2 hari lagi enggak juga dibayar. Lewatlah seminggu lagi, sampailah sebulan. Kalau ngomong, bohong aja semua pembicaraannya. Maka Nabi meminta perlindungan daripada hutang. Kemudian kata Nabi, kalau sudah dia berbuat begitu, tentu dosa akan datang. Nah, jadi hutang itu mengarahkan kepada banyak-banyak hal yang buruk secara umum. Tapi Bapak Ibu, ini secara umum ya. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis tentang berhutang, Nabi pun meninggal dunia juga bawa hutang. Nabi juga meninggal itu ada hutangnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia ada hutang juga. Maka beberapa riwayat wa fi syarhil umdah muqalat bainal hadits wa hadits Abdullah bin Ja'far. Sahabat Abdullah bin Ja'far yang terkenal kita tahu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ma'an madin hatta yaqdiya dainahu lakin malam yakun fima yakrahullah. Kata Abdullah bin Ja'far, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang berhutang. Pertolongan Allah akan selalu bersama orang yang berhutang sampai dia menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutang itu bukan dalam hal-hal yang tidak disukai Allah. Berarti hutang boleh. Tapi dalam hadis yang lain ditekankan bahwa ketika seseorang berhutang dan niat membayar, maka Allah akan tolong dia sampai dia membayar hutangnya. Jadi hadis ini nggak bertentangan ya. Hutang itu kalau perlu silahkan berhutang, dan jangan sampai ada niat dalam hati nggak bayar. Baru saja orang itu berhutang kok niat nggak bayar, maka nanti dia nggak akan mampu bayar sampai mati. Nah di sini memang babnya pergi ke dalam bab niat. Bahkan dalam beberapa riwayat, ini di sini beberapa riwayat ditulis, hadis ini tidak bertentangan. Begitu juga ada beberapa riwayat, siapa yang berhutang kemudian dia meninggal dunia dan dia memang niat untuk membayar hutangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat orang yang menghutanginya itu ridho, rela, sehingga mengikhlaskan hutangnya. Jadi hutang itu beresiko Bapak Ibu, ketika orang yang memiliki uang atau orang yang menghutangi itu tidak rela dan tidak ridho, itu masalah nanti di akhirat. Bahkan ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika ada orang yang berhutang kok nggak bayar hutangnya, maka nanti hutang itu terus akan berlanjut sampai di akhirat, berlanjut ke akhirat. Nah kalau memang nanti dia nggak bayar, maka nanti orang yang berhutang itu pahala kebaikannya akan diambil oleh orang yang menghutangi. Pahala kebaikannya diambil. Kalau tidak punya pahala kebaikan, dosa-dosa dari keburukan orang yang menghutangi malah ditimpakan pada dia. Lah ini kasus-kasus ini terjadi kalau tidak diikhlaskan. Nah dalam beberapa riwayat, orang yang berhutang niat membayar hutang, usaha membayar hutang, terus meninggal dunia belum sempat, Allah akan buat orang yang menghutanginya itu mengikhlaskan hutangnya. Tapi ini urusan Allah. Ahli waris usahalah. Karena beberapa riwayat tadi, beberapa sahabat pun meninggal dunia, akhirnya mereka pun juga ada hutang tapi langsung dibayarkan. Dan di sini bukan berarti hutang itu terlarang, tapi umumnya orang tidak pandai dalam urusan hutang, sehingga Nabi pun mengajarkan kita, dan ini masuk dalam doa sunnah itu. Doa sunnah di akhir doa setelah tasyahud, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada hutang. Ya, jadi hutang yang terlarang itu hutang yang kira-kira seseorang kalau berhutang tidak mampu bayar, dan itu kita bisa ngukur. Tapi sebelum hutang tuh ngukur lah, oh ini perlu dan mampu kok, ya silahkan. Tapi kalau diukur-ukur tidak mampu, itu termasuk
doa yang Nabi minta perlindungan daripada hutang yang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika wafat, qatu fi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Nabi wafat, itu baju perang beliau, baju besi beliau itu sedang tergadai di tangannya seorang Yahudi. Tergadai itu kan ada hutang. Jadi Nabi wafat pun baju besinya tergadai, tapi langsung diselesaikan. Kemudian diantara istadana Umar wa huwa khalifah wa qala lamma tu'ina unzuru kam alayya binadai. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau ditusuk itu setelah selesai sholat subuh mau dibunuh, maka beliau kondisi sakit parah hendak meninggal dunia, maka beliau pun dapat firasat ini umur gak panjang, maka beliau panggil beberapa orang, tengok hutang saya ada berapa. Fahasabuhu fawajaduhu thamanina alfan, dihitung-hitung ternyata hutang beliau itu 80.000 dinar. Itu berapa juta itu. Jadi hutang-hutangnya di antara sahabat ada, tapi bukan berarti di sini melonggarkan hutang tadi, tidak. Ada beberapa kondisi keadaan yang hadis itu tentu bukanlah bertentangan satu sama lain, tergantung kondisi-kondisinya. Ya kalau memang niatnya baik, perkaranya baik, hutangnya karena hal yang baik memang diperlukan. Dan yang kedua, dia niat untuk membayar hutangnya itu, maka tentu hal-hal itu diperbolehkan, bahkan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya hadirin Bapak Ibu, beberapa pembahasan hadisnya ada beberapa, tapi ini baru satu contoh doa selepas tasyahud akhir. Nah ini penting untuk kita hafalkan. Paling tidak adalah doa yang kita hafalkan yang sesuai ma'thurah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Panjang umur insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan doa yang lain daripada doa selepas tasyahud akhir. Nah, sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu kalau ada yang hendak bertanya, diskusi tanya jawab, dipersilahkan. Masih ada beberapa menit sebelum kita mengerjakan sholat sunnah isyraq. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjutkan sedikit. Silakan Pak. Ya, apa perbedaan Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal? Yang pertama, dari segi kalimat, para ulama mengatakan tulisannya sama, tapi makna yang berbeda. Ini kelebihan bahasa Arab. Al-Masih, kalau secara mutlak Al-Masih dikatakan hanya Al-Masih tanpa ada tambahan kalimat setelahnya. Secara mutlak itu kalau disebut tentu yang dimaksud Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Dajjal, itu mestinya ditambah biasanya Al-Masih, Ad-Dajjal. Nah, tapi kalau dikatakan Al-Masih mengatakan, itu mesti kembalinya satu aja, Nabi Isa. Dari segi tulisan, huruf kalimat sama, tapi kalau makna berbeda. Ini berbeda dari segi makna. Lah kalau Dajjal, Al-Masih yang dilekatkan kepada Dajjal itu beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Al-Masih yang dimaksud mamsuhul ain, mamsuh yang diusap matanya. Jadi Dajjal itu kalau bahasa orang Jawa picek, buta sebelah. Jadi ada mata tapi rusak. Bukan buta ya, buta itu lain lagi. Memang buta sebelah, hanya satu matanya. Jadi dikatakan Al-Masih karena diambil dari bahasa Arab mamsuhul ain, diusap matanya hilang jadi sebelah. Wa anna ihda ainaihi mamsuhah. Wakila inna ahadasyiki wajhi kulikom mamsuhan la aina wa la hajib fihi. Ya sama, para ulama menerangkan dengan detail karena memang betul-betul mata itu cuma satu, nggak ada mata yang satunya lagi, bahkan alisnya pun nggak ada, bahkan posisinya mirip-mirip ngarah ke tengah. Maka dikarenakan itu, dikarenakan seperti terusap, terhilangkan, dipanggil dengan panggilan Al-Masih bagi
Dajjal. Ini ada beberapa tafsir para ulama tentang masihnya Dajjal. Ada juga ulama yang mengatakan mamsuhul barokah. Al-Masih untuk Dajjal itu orang yang dihapuskan keberkahannya, sama sekali nggak ada berkah dalam hidupnya itu, buruk aja mulai diciptakan sampai akhir. Nah, ini arah maksud perbedaan antara masihnya Dajjal dengan masihnya Isa. Lah kalau Nabi Isa yaitu juga wa amma Isa faqila li anna Allah masahahu ay khalaqahu malihan wa qila li annahu la yamsahu maridan illa baro'a. Nabi Isa ada beberapa hal juga. Ini karena dari satu akar kata kalimat yang sama ya, mengusap. Nabi Isa dikatakan namanya Al-Masih diantaranya jawaban para ulama karena beliau tuh setiap kali mengusap orang yang sakit pasti sembuh. Karena beliau kan punya mukjizat, orang buta bisa melihat, orang sakit yang parah bisa sembuh, bahkan ada yang mati pun diusap hidup. Karena apa-apa itu cuma ngusap-ngusap, maka beliau pun dapat gelar itu Al-Masih. Ini diantaranya ya, bukan itu saja. Nah, di antara makna Al-Masih untuk Nabi Isa. Wa qila li annahu kana yamsahul arda ay yaqta'uha bi siyahatihi. Ada juga ulama yang mengatakan Nabi Isa itu dikatakan Al-Masih karena banyak berjalannya, banyak mengembara. Nabi Isa itu Bapak Ibu di antara nabi yang paling miskin. Jangankan rumah, baju pun cuma yang dipakai itu aja. Berjalan kemanapun berdakwah, nyampaikan agama. Karena jalan kemana-mana, as-siyahah. Jadi Al-Masih dari kata-kata siyahah, yang selalu berjalan menyampaikan agama kemanapun. Maka akhirnya beliau mendapat gelar Al-Masih. Ini dari akar kata yang kalimatnya sama, tapi tadi memiliki makna yang berbeda. Itu diantara beberapa perbedaan Al-Masih Ad-Dajjal dengan Al-Masih Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Ya Pak? Artinya disampaikan dari dia pun juga tidak mengatakan hutang, tidak juga, tapi kita memberikan pada dia. Jadi di dalam hal ini kita pada suatu saat kita juga butuh mendapat masalah pula. Nah, kita ingin pula menyampaikan pada dia supaya setidak-tidaknya apa yang telah kita berikan dulu pada dia itu dapat dikembalikan gitu. Ya. Apakah yang kita berikan dulu itu merupakan hutang atau kita menyampaikan kepada dia itu kita menaiki hutang? Dalam agama tergantung akad Pak ya. Akad itu lafadznya jelas, ada ijab qabul, lafadznya jelas. Bahkan harus kalau ingin tidak bermasalah di akhir tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayangtum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, yang paling panjang tuh Pak, satu ayatnya tuh satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayangtum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang satu sama lain, berhutang dalam tempo masa yang tertentu, faktubuh, maka catatlah. Ketika ayat ini pertama kali turun, mencatat hutang itu hukumnya wajib pertama kali. Sampai ada ayat itu diturunkan sempurna, ada pemberian keringanan, sehingga akhirnya nggak jadi wajib, tapi disunnahkan. Tapi umumnya, kok hutang piutang nggak dicatat itu, biasanya bermasalah. Biasanya. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak dihitam di atas putih, ya bermasalah. Lah kalau ditanyakan kasus seperti tadi, apakah itu dinamakan hutang? Ya kalau secara hukum syar'i agama, kalau ditanyakan tak ada akad hutang, maka hukumnya bukan hutang. Lah cuma perginya dalam etika nanti. Etika ya, adab, kebiasaan, etika
Giliran dia kita tolong, giliran kita susah kita nggak ditolong, itu kan nggak beretika itu orang. Jangankan itu Pak, zaman sekarang dan sudah berlarut-larut sampai sekarang ini, itu biasanya terkadangan di beberapa pernikahan itu amplop hadiah ditulis nama, dan itu adat ya. Akad tak ada, tapi adat. Apa yang orang tuh beri hadiah kok berbentuk uang di dalamnya, maka nanti punya tanggungan bahwa orang itu kalau nanti kita punya acara, dia akan memberikan barang yang serupa, nilai yang serupa. Nah, ini adat. Ini adat, itu bukan akad. Kewajibannya nggak ada, wajibnya tidak, tapi ini satu hal kondisi di zaman ini. Jadi kalau kita ditanyakan apakah itu hutang, kalau tidak ada akad ya bukan hutang. Maka kita harus pandai-pandai Bapak Ibu, berakad itu harus pandai supaya jangan kita yang rusak. Maka guru-guru para ulama itu selalu memberi nasihat pada kita, terutama kaitan dengan saudara. Saudara itu kalau mereka meminta atau pinjaman hutang kepada kita, maka di situ pahalanya besar. Ini pertama yang harus kita pahami. Kalau ada kaitan kekerabatan, itu pahalanya berlipat-lipat. Pertama, pahala menghutangi, pahala tersendiri. Yang kedua, pahala silaturahim. Ini pahalanya besar. Nah, memang berhutang ini hubungannya muamalah ya. Kalau ini cuma saran ya. Ini saran, bukan pembahasan hukum yang saya sampaikan, saran. Kalau memang keluarga yang berhutang, sebaiknya dalam hati itu kalau kita belum siap menghutangkan ya berikan semampu kita dengan niat memberi. Semampu kita dengan niat memberi. Kalau belum mampu, tapi kok kondisi kita dilonggarkan Allah, sedang kaya, sedang banyak uang, maka bantu karena kita mampu. Nggak apa-apa mau dilafatkan hutang pada, tapi dalam hati niatkan memberi. Karena kalau tidak, selepas itu akan rusak hubungan keluarga. Gara-gara uang itu akan merusak semua hubungan. Nah, kalau kita memang nggak mampu, beri semampunya. Nyo pinjam bang, ikon yang buat acara barale, berapa? 100 juta. Ya pinjam 100 juta. Kita nggak mampu, kira-kira di depannya ada masalah, ini saran ya, ini bukan pembahasan fikih. Nggak mampu, kira-kira dia nggak nolong lagi nanti, nggak akan membayar, maka beri semampu kita. Aku ada 25 juta, nah. Kebetulan kita longgar dan beri 25. Entah tadi bahasanya mau hutang atau apa, ya sehingga ketika orang itu tidak membayar, kita nggak terlalu bermasalah. Kenapa? Ya memang waktu itu saya kaya raya, nggak masalah kok. Lah yang masalahnya kita butuh, sehingga kita berharap uang itu kembali. Itu akan jadi masalah berkepanjangan. Ini hanya dalam bab menjalani sosial hidup terutama dengan keluarga. Tapi kalau dalam kaitan hukumnya jadi hutang atau tidak tergantung akad. Kalau memang akad dalam lafadz meminjam pertama kali bahasanya minjam, maka akan jadi hutang. Kalau tidak dibayar ya hadis-hadis yang macam ancaman itu terjadi nanti kalau nggak diikhlaskan. Tapi kalau memang lafadznya nggak ada, bang minta piti bang, kata dia ke kita, dia minta kita beri, ya udah itu pemberian. Nah, nanti kalau kita sedang susah kita minta dia nggak beri, ya itu nanti adab dan etika dia yang kena kalau dia tidak membalas. Iya memang tidak balas budi itu orang, tapi bukan hutang babnya, cuma judulnya tidak balas budi. Lah kalau balas budi Bapak Ibu, balas budi ini babnya etika, adab dalam hidup. Ya semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa hadis dari pembahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga dari pembahasan ini bisa kita ambil faedah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.